Kristen meyakini Allah yang esa dalam 3 pribadi, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Sementara Islam menolak konsep Trinitas dan menegaskan bahwa Tuhan itu satu dan tidak beranak maupun diperanakan. 2 pandangan. 1 pertanyaan besar. Siapakah Tuhan yang sebenarnya? Kenapa kita masih percaya Tuhan? Terus kenapa Tuhan kita harus ada 3? Nah, kenapa Tuhan kita harus mesti ada 3? Karena penjelasan yang paling normal adalah Tuhan, misalnya Allah Bapa ada penguasa semesta langit dan bumi, betul? Kita menyembah Allah Bapa karena Allah Bapa memang pencipta langit dan bumi. Oke, fine, I can accept. Yesus Kristus, kenapa kita masih percaya Yesus Kristus sebagai bagian dari Tritunggal, tapi kesatuan yang satu? Karena Yesus Kristus telah berkorban, anak Allah. Dengar ya, anak Allah. Tadi Allah Bapa, nah ini sekarang anaknya. Anaknya turun ke dunia ini untuk disalibkan dan dijadikan kutuk karena dosa kita. Dosa umat manusia menjadi kutuklah anak Allah ini, dan saat anak Allah disalibkan, kutuk kita terhapuskan dan berserah dengan dosa-dosa kita. Karena diserap lah, istilahnya kayak diserap like magnet. Oke nggak? Oke lah, fine. Kata ajaran kasih kan? Fine, oke, fine. Sekarang kita masuk ke Roh Kudus. Roh Kudus adalah katanya roh yang akan menghinggapi kita ketika kita hidup di dalamnya jalan Yesus Kristus, dalam ajaran Yesus Kristus. Ketika kita percaya Yesus Kristus, akan ada Roh Kudus yang hidup bersama dengan kita. Pertanyaan saya mulai keluar. Saya udah mulai nggak terima nih. Kayak gini. Jadi kalau roh saya keluarin, terus masukin Roh Kudus, bisa hidup nggak? Kan sama-sama roh. Saya roh manusia, saya ngaku saya manusia namanya Jesslyn. Nah, coba nih saya di stop jantungnya. Terus dibilang, saya kan percaya dengan Yesus. Saya percaya, saya ini, dan saya yakin 100%. Coba hentikan jantung saya, replace Roh Kudus aja di dalamnya. Bisa nggak? Nah, kalau nggak bisa, kenapa kita harus punya Roh Kudus? Emang roh kita nggak cukup? Terus pertanyaan saya, bagaimana jutaan orang di dunia ini yang lain yang nggak punya Roh Kudus? I see they live it fine. Mereka baik kok. They did a good things. I see it by my own eyes. Mereka berdoa dan bersabda setiap saat. Berarti apa penjelasan Roh Kudus? Roh yang menyertai kita. Dan kedua, gimana cara saya validasi? Ini Roh Kudus atau roh setan? Sama-sama roh kan? Yang masuk ke tubuh saya. Misalnya dibilang, oh saya bisa melihat pandangan Roh Kudus masuk. Oke, apa yang dilihat? Mungkin angin ya, mungkin sosok, mungkin bayangan, mungkin something lah yang spiritual. Masuk ke saya. Emang di dalam saya bisa ada pengecekan gitu, kayak pengecekan kakak. Soalnya Roh Kudus nomor kakaknya berapa? Ini bener gak ini? Kan gak ada kan? Apa yang kita undang gitu loh. Because it's dangerous. Karena saya ada belajar filosofi lain, how to summon demon atau something ya. Itu tuh when you believe, when you summon, dan ketika kamu put all of your faith into it, barang yang gak nyata pun bisa nyata dan bisa masuk. Setan tuh tidak bisa mudah masuk ke manusia unless you accept it and you open it up for them. Ketika kamu undang, kamu tidak tahu, kamu undang Roh Kudus, but you don't know what is Roh Kudus, right? Nah, kamu undang dia masuk. Yakinkah dia masuk Roh Kudus? Belum tentu kan. Nah, jadi dalam konsep itu saya sudah terpecahkan. Saya memang nggak percaya dengan konsep-konsep Roh Kudus, karena menurut saya kita punya roh manusia kok. Harusnya roh yang dibimbing itu roh kita. Pastikan roh kita itu tuh bukan roh-roh yang suka untuk berdosa. Pastikan bahwa hati nurani kita itu selalu berusaha untuk melakukan yang baik, berusaha untuk memperbaiki jika kalau kita salah. Kan? Kita tidak perlu ditambahkan roh, kita perlu ditambahkan pengetahuan. Karena manusia tanpa pengetahuan nih, yang saya paling suka dalam Islam, yang paling favorit saya, salah satu dosa terbesar ada kebodohan, stupidity. Kenapa? Bukan untuk mendiskriminasi atau untuk mengecilkan orang ya. Kalau kayak orang bodoh, udah dosa lu. Bukan. Ada alasannya. A stupid person, a fool, mereka akan sangat mudah untuk jatuh ke dalam dosa karena mereka tidak tahu. Kedua, mereka tidak peduli. Ketiga, kalaupun sudah diberitahu, mereka tidak mengerti. Jadi akan sangat dekat untuk melakukan dosa-dosa yang parah. Jadi itu tuh kayak bibitnya. Bibit dari dosa-dosa adalah kebodohan. Ketika kamu bodoh dan tidak tahu, kamu akan mudah jatuh ke jalan-jalan yang salah. Dan belum tentu kamu bisa perbaiki karena kamu sudah punya bibit kebodohan. Itulah yang harusnya kita tangkis. Itu yang paling harus kita tangkis dulu. Jangan sampai kita menjadi orang yang bodoh. Nah, salah satu konsep kebodohan adalah ketika kamu diberikan sesuatu yang kamu tidak mengerti, kamu jelas kamu tidak mengerti, dan kamu tahu jelas sudah bertolak belakang. Banyak hal yang sudah membuktikan hal itu bertolak belakang, tapi kamu paksain. Itu juga salah satu form of stupidity. Karena kita menolak fakta yang ada. Kita manusia, live by fact. Kita manusia, kita ada blood in the veins. Itu semua fakta. Kenapa? Fakta-fakta mengenai agama kita, kalau kita tolak, itu namanya kebodohan. Kita akan mudah jatuh dalam dosa. Nah, dalam bahasa Ibrani-nya itu adalah Ehi Asyir Ehi. Ingat, ini nama perjanjian, bukan nama diri. Tuhan tidak punya nama. Jadi Yesus itu bukan Bapa. Jangan sebut Yesus sebagai Bapa. Itu penghinaan kepada anak. Jadi Bapakku, Yesusku. Jangan pernah. Kalau ada orang yang bilang, Tuhan Yesus Bapa yang mulai, kamu sesat.
Makanya saya katakan Allah itu harus Tritunggal. Karena kalau Allah itu tanpa firman artinya dia bisu. Dan kalau Allah itu tanpa roh artinya dia mati. Berbahagialah orang yang suci hatinya karena dia akan melihat Allah. Kalau orang penuh kebencian, kamu bisa gak melihat kasih? Kalau kamu penuh amarah, kamu bisa gak bawa damai? Jadi kalau orang tidak suci hatinya, bisa gak dia melihat kasih itu? Yang adalah Allah. Itu artinya. Sebenarnya begini, semua pewahyuan di dalam kitab suci itu adalah Tritunggal. Jadi kesimpulan dari kitab suci itu sebenarnya ketritunggalan Allah. Bagaimana Allah itu menyatakan dirinya terlebih dahulu, dan dengan apa ia menyatakannya, dengan apa hukumnya itu dimulai, dengan apa itu dieksekusi, dan dengan apa itu dimeteraikan. Peran Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Nah, itu nanti yang akan kita pelajari berkaitan dengan doktrin Allah Tritunggal. Jadi Tritunggal itu harus dipelajari karena seluruh kitab suci itu berbicara dan bagaimanapun itu melibatkan ketritunggalan Allah. Makanya saya selalu katakan Allah itu nggak bisa nggak Tritunggal. Dia harus Tritunggal. Ya kalau Tritunggal dijelaskan satu pribadi dengan 3 peran, itu pengajaran sesat. Namanya itu modalisme atau oneness semi-sabellianism. Nah, jadi kalau dikatakan Tritunggal itu seperti misalnya Elia di sini jadi pengajar, di sekolah jadi pelajar, di rumah jadi anak. Satu pribadi hanya saja 3 peran. Kalau satu pribadi saya dengan 3 peran, bisakah kepelajaran saya berkomunikasi dengan keanakan saya dalam waktu yang bersamaan? Pasti nggak bisa. Ya, jadi Tritunggal itu ingat pribadi, tres personae una substantia. 3 pribadi di dalam satu hakikat, bukan satu pribadi di dalam 3 peran. Karena peran itu bukan pribadi, peran itu dihidupi pribadi. Nah itu berbeda. Nah nanti saya akan buat gambarnya. Kenapa itu disebut pribadi? Itu tidak seperti 1, 2, 3. Ada 3 pribadi, bukan. Dia disebut pribadi karena dia hidup. Dia hidup saling mendiami, dan kalau dalam bahasa teologinya disebut dengan perikoresis. Jadi aktif mengasihi, memancarkan kasih itu. Nah nanti saya akan tunjukkan satu argumentasi bahwa Allah itu bagaimanapun harus Tritunggal, merujuk kepada atribut Allah itu sendiri sebagai yang kasih dan yang kekal. Satu hal yang perlu teman-teman ketahui bahwa di sana saya ada tulis Allah Tritunggal atau Trinitas dan Hagia Triada. Nah Allah Tritunggal itu bahasa Indonesia, Trinitas itu bahasa Latin, bahasa Inggrisnya Trinity, dan bahasa Yunaninya adalah Hagia Triada. Nah, apa itu sebenarnya Trinitas? Trinitas itu adalah suatu sistem pemahaman yang menjembatani kita untuk memahami kebagaimanaan Allah. Ingat, kebagaimanaan Allah, bukan keberapaan Allah. Nah, Bapak Gereja di abad pertama bernama Theophilus dari Antioquia itu sudah memperkenalkan Tritunggal sebelum dirumuskan oleh Bapak Gereja di akhir abad ketiga dalam konsili. Yang disebut dengan istilah apa? Triados. Makanya disebut dengan Hagia Triada. Nah, Trinitas itu seperti apa? Kalau tadi secara dalam bahasa Inggris itu Trinity. Trinity itu dari 2 akar kata, tri dan unity. Ya, kalau tri itu artinya 3, kalau unity atau dalam bahasa Indonesia unitas artinya ketunggal ikaan, kesatuan dan persatuan. Jadi Tritunggal itu adalah ketigaan yang esa. Apanya yang 3, apanya yang 1, itu yang perlu kita pelajari. Nanti bantu 1 Korintus 8 ayat 6. Ulangan 6 ayat 4, demikianlah firman Tuhan. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu esa. Oke, Tuhan itu Allah kita. Tuhan di sana semua huruf besar enggak? Enggak. Huruf yang dari Adonai, kata Adonai enggak? Tuhan itu T-nya besar. T besar kan? T besar. Nah, jadi Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu esa, itu merujuk kepada Allahnya Israel yang menyatakan dirinya kepada bangsa Israel. Jadi bagaimanapun teman-teman, baik di perjanjian baru maupun di perjanjian lama, Allah itu tetap konsisten menyatakan dirinya bahwa Allah itu esa. Makanya dalam pengakuan iman Nisea Konstantinopel dinyatakan, aku percaya kepada satu Allah. Nah, Allah itu siapa? 1 Korintus 8 ayat 6. 1 Korintus 8 ayat yang ke-6. Namun
bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa, yang daripadanya berasal segala sesuatu. Bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa. Jadi Allah yang esa itu adalah Sang Bapa. Nah, kenapa dia disebut sebagai Bapa? Apakah karena dia laki-laki? Bukan. Karena Allah itu genderless. Kenapa dia disebut Bapa? Karena dia adalah sumber. Coba jelasin tadi 1 Korintus 8:6. Coba habiskan semua. Dan yang untuk Dia kita hidup, dan satu Tuhan saja, yaitu Yesus Kristus, yang olehnya segala sesuatu telah dijadikan, dan yang karena Dia kita hidup. Oke, satu Allah saja, yaitu Bapa, yang untuk Dia kita hidup. Sang Bapa. Jadi Allah kita itu adalah Sang Bapa. Kenapa disebut Sang Bapa? Karena dia adalah sumber segala sesuatu, yang memulai segala sesuatu, itulah Sang Bapa. Jadi pribadi Bapa itu pribadi yang terbesar di alam semesta ini. Nah, kalau Allah yang esa itu adalah Sang Bapa, dan Allah yang esa itu adalah Bapa, nama perjanjiannya adalah, kalau kita lihat di naskah Masorah, itu Yod Hevave, yang merupakan singkatan dari Ehye, Asher Ehye. Ya, mungkin gak muat. Nah, artinya apa? Ketika Musa bertanya kepada Allah di dalam Keluaran, Moshemu, siapakah namamu? Tuhan berkata apa? Akulah aku adalah aku. Nah, dalam bahasa Ibraninya itu adalah Ehi Asher Ehye. Ingat, ini nama perjanjian, bukan nama diri. Tuhan tidak punya nama. Ini nama perjanjian yang Tuhan perkenalkan kepada Musa. Nah, kalau Allah yang esa adalah Sang Bapa, maka Sang Bapa ini bagaimana? Coba buka Kejadian 1 ayat 1, nanti ayat 2 lanjut ayat 3. Kita lihat apa sebenarnya atribut yang ada di dalam diri Allah yang esa itu, yang membuat Dia menjadi Trinitas. Coba ayat 1. Kejadian 1 ayat 1, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita menutupi samudera raya, dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Berfirmanlah Allah, jadilah terang, lalu terang itu jadi. Ini kalau ayat ini dilihat, itu sederhana. Tapi Bapak Gereja yang bernama Agustinus dari Hippo, itu mengatakan Trinitas itu sudah ada di dalam ketiga ayat ini. Yang pertama, pada mulanya Allah menjadikan langit dan bumi. Bereshit bara Elohim. Bara itu adalah kata-kata kerjanya orang Ibrani yang menciptakan dari ketiadaan menjadi ada. Nah, itulah mengapa dia disebut Bapa, karena kata mencipta Ibrani yang sana adalah bara, bukan nasyeh, yang menciptakan yang ada jadi yang ada, tapi yang tidak ada menjadi ada. Maka itu siapa yang menciptakan itu? Sang Bapa. Ayat 2 ada roh Allah yang melayang-layang di atas permukaan air. Ayat ketiga ada firman Allah. Jadi Allah yang esa yang adalah Sang Bapa, di dalam dirinya Dia memiliki yang disebut sebagai apa? Firman. Tapi di sisi lain Ia juga memiliki apa? Memiliki roh. Nah, jadi Allah kita yang esa yang adalah Sang Bapa, ternyata Ia memiliki firman dan memiliki roh. Nah, firman ini apanya Bapa? Dalam bahasa Yunani firman ini adalah logos, yang kemudian dalam bahasa Inggris diserap menjadi logic, yang dalam bahasa Indonesia disebut ilmu. Makanya teologi itu dari dua kata Yunani, theos dan logos, yang artinya ilmu tentang Allah. Biologi itu dari bios dan logos, yang artinya ilmu tentang bio. Jadi teologi, jadi Yesus itu adalah logosnya Bapa, ilmunya Bapa. Kalau dalam bahasa filsafat disebut dengan idenya ilahi, di mana Sang Bapa ini menjadikan segala sesuatu menggunakan firman-Nya. Berfirman itu kata kerja, bukan? Tadi dikatakan di ayat 3, berfirmanlah Allah. Allah di sini menurut 1 Korintus 8 ayat 6 adalah Bapa. Berfirmanlah Allah atau berfirmanlah Bapa, jadilah terang. Berarti Dia bekerja menjadikan terang menggunakan firman. Firman itu berarti harus di dalam Dia.
Berarti dari ayat itu kita dapat mengetahui bahwa Allah yang esa Sang Bapa tadi, di dalam dirinya dia memiliki firman. Yang oleh firman itu Sang Bapa itu menjadikan segala sesuatu. Coba baca Yohanes 1 ayat 3. Yohanes 1 ayatnya yang ketiga, segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada segala sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Ini berbicara tentang siapa? Mungkin teman-teman bingung. Baca dari ayat 1 dan 2 dulu. 1, 2, 3. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Ayat 3. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada segala sesuatu pun yang telah jadi dari segala sesuatu yang telah dijadikan. Berarti tanpa dia di sini siapa? Firman. Tanpa firman tidak satu pun yang telah dijadikan. Berarti firman ini adalah daya ciptanya Sang Bapa. Ya, nanti kita bahas kristologi, tapi kita bahas roh dulu. Nah, roh Allah ini perannya apa? Apa yang kalau tadi di Kejadian 1 ayat 2 ada roh Allah. Nah, roh Allah ini apa? Coba Ayub 33 ayat 4. Ayub 33 ayat 4. Roh Allah telah membuat aku, dan Allah telah membuat aku. dan nafas yang maha kuasa membuat aku hidup. Nafas. Jadi roh Allah itu adalah hayatnya Allah yang berpribadi. Berarti Sang Bapa tadi, Allah yang esa Sang Sumber itu, dia menjadikan segala sesuatu menggunakan firman-Nya yang ada di dalam dia dan menghidupinya dengan rohnya yang kudus. Makanya ketika manusia dicipta dia dihembusi roh enggak? Karena itu hayatnya Bapa. Jadi ini pemahaman Tritunggal ini sebenarnya cuma ini. Allah yang esa yang adalah Sang Bapa yang di dalam dirinya berdiam firman dan rohnya. Ini harus teman-teman pahami sebelum mengenal Yesus. Karena Yesus itu nanti firman yang jadi manusia. Jadi Yesus itu bukan Bapa, jangan sebut Yesus sebagai Bapa. Itu penghinaan kepada anak. Jadi Bapakku Yesusku, jangan pernah. Kalau ada orang yang bilang Tuhan Yesus Bapa yang mulai, kamu sesat. Karena Alkitab tidak pernah ngomong begitu. Makanya Yesus selalu berkata anak manusia. Anak manusia, anak manusia. Yang dilihat Daniel dalam penglihatannya itu apa? Anak manusia. Jadi jangan sebut Yesus sebagai Bapa. Tapi Elia di dalam Yesaya 9 ayat 5 dia disebut sebagai Bapa yang kekal. Bapa yang kekal itu tidak ada di naskah Septuaginta. Itu hanya ada di naskah Masorah buatan orang Yahudi. Untuk membelokkan dan mengaburkan mengenai siapa Mesias itu. Jadi kira-kira sampai sini paham gak? Mengenai Allah yang esa itu. Jadi inilah yang disebut bahwa Allah yang esa itu adalah Trinitas. Karena Trinitas itu berbicara tentang seperti apa, bagaimanakah dia Allah yang esa itu. Allah yang esa itu adalah Allah yang hidup. Sang Bapa yang memiliki firman yang aktif mencipta dan memiliki roh dan yang dapat menghidupi. Makanya saya katakan Allah itu harus Tritunggal. Karena kalau Allah itu tanpa firman artinya dia bisu. Dan kalau Allah itu tanpa roh artinya dia mati. Jadi Allah inilah yang disebut bahwa mereka dapat dibedakan tapi tidak dapat dipisahkan. Karena tak mungkin Bapa itu tanpa firman, tak mungkin Bapa itu tanpa roh. Ya? Sejauh ini ada yang mau ditanyakan berkaitan dengan hal ini? Ada yang mau ditanyakan teman-teman? Atau mungkin kebingungan apa? Karena di sini dulu nanti kalian tidak Apakah akan ngerti. masih perlu diulang sekali lagi? Tapi teman-teman bisa memahami ya bahwa Allah kita adalah Allah yang esa. Dia yang pun di dalamnya ada firman dan di dalamnya juga ada roh. Firman itu mencipta dan roh itu menghidupkan. Itu kan konsep daripada Trinitas ya teman-teman ya. Jadi Allah yang esa Sang Bapa yang memiliki firman dan roh. Bapa itu hidup maka firmannya pasti hidup. Bapa itu kekal, firmannya pasti kekal. Bapa itu kekal, rohnya pasti kekal. Nggak mungkin Bapa itu kekal tapi rohnya tiba-tiba datang entah dari mana gitu. Nggak mungkin. Jadi ini Trinitas itu. Nah
kenapa kita menuhankan Kristus, kenapa kita menuhankan Yesus, itu nanti kita pelajari berbicara mengenai firman. Karena Yesus adalah firman. Coba Yohanes 1 ayat 14. Ya. Yohanes 1 ayatnya yang ke 14. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Ya. Jadi ketika Yesus disebut sebagai anak Allah, itu karena dia adalah firman. Kalau ada orang yang framing iman Kristen, dia ngomong begini, Yesus itu adalah anak Allah, berarti Allahmu beranak. Bukan. Yesus disebut anak Allah karena dia adalah firman yang melakukan apa yang Bapa kehendaki. Makanya di dalam Yesaya dikatakan, firman yang keluar dari mulutku tidak akan kembali dengan sia-sia, melainkan melakukan apa yang kusuruhkan kepadanya. Nah, Yesus ini yang adalah firman yang berdiam di dalam Bapa, itu keluar dari dalam Bapa untuk melakukan apa yang Bapa kehendaki. Dan di dalam hal itulah Yesus disebut sebagai anak Allah. Anak tunggalnya Bapa. Karena sang Bapa itu melakukan segala sesuatu enggak dengan joget-joget, enggak dengan jalan kaki. Dia melakukan segala sesuatu dengan berfirman. Kun fayakun, jadi. Karena ada firman di dalam dia. Maka firman itulah yang ia gunakan untuk menjadikan segala sesuatu. Nah, tadi kita sudah baca dalam Yohanes 1 ayat 14 bahwa firman itu menjadi manusia. Maka firman itu disebut melakukan apa? Inkarnasi. Inkarnasi ini dari kata Latin itu incarni. In dan karni. In itu di dalam, karni itu daging. Jadi karnivora itu pemakan daging. Jadi inkarni itu di dalam daging. Sarx egeneto, menjadi flesh, menjadi daging dalam bahasa Yunaninya. Nah, ketika dia menjadi daging, maka diberi dia namanya siapa? Yesus. Nah, Yesusnya nama Yunani, nama Ibraninya itu Yehoshua. Arti kata Yehoshua itu dari dua akar kata Ibrani, yaitu Yod He Vav, namanya perjanjian Allah tadi. Ini. Dan Yasha. Yasha itu artinya apa? Keselamatan. Sama seperti nama Yesaya, itu dari kata Yasha. Jadi arti nama Yesus atau Yehoshua atau Yeshua itu adalah Yod He Vav Yasha, yang artinya Tuhan menyelamatkan. Yang artinya di dalam anak inilah keselamatan datang dari Yod He Vav itu sendiri. Itulah sang Bapa tadi. Nah, ketika Yesus ini menjadi manusia, maka dia punya dua kodrat. Satunya Allah dan satunya manusia. Kenapa Allah dan manusia? Karena dia adalah firman-Nya Bapa yang adalah Allah, maka dia pastilah Allah. Dan ketika dia menjadi manusia, dia menambahkan kodrat. Makanya dalam gereja purba, ketika mereka melakukan perjamuan kudus, mereka menggunakan perjamuan kudus roti yang beragi, itu 2 lapis. Yang menandakan 2 kodratnya Kristus. Ya, cuma kita orang Protestan tidak melakukan itu. Jadi Yesus itu punya 2 kodrat, Allah dan manusia. Dan dalam keadaannya sebagai manusia dalam Filipi 2, ia mati. Jadi kalau orang bilang masa Allahmu mati, tidak ada Allah yang mati. Yang mati adalah kemanusiaannya. Jadi Yesus adalah firman Allah yang menjadi manusia, yang olehnya kita mengenal siapa Allah. Kalau di iman lain, mereka bisa mengenal Tuhan mereka melalui firman Allah yang menjadi buku. Dan ketika dia menjadi buku, buku itu punya 2 kodrat. Yang pertama adalah Allah karena dia firman Allah. Yang kedua kertas dari Tulung Agung sana. Tapi Yesus adalah firman Allah jadi manusia, dia punya 2 kodrat. Dia adalah manusia dan dia adalah Allah. Dan ketika ia mati, kealahannya tidak mati. Tapi kealahannya justru membangkitkan dia. Ya, dan kemanusiaannya yang mati.
Sama seperti ketika kitab suci kita bakar, firman Allah itu tidak terbakar. Yang terbakar itu hanya kertasnya. Jadi dari pemahaman Tritunggal ini teman-teman, kita bisa berapologetika. Karena orang-orang tidak mengerti kebanyakan tentang konsep ini. Orang di luar kekristenan kerap kali berpikir bahwa Tritunggal itu 3 orang diikat jadi satu. Itu Trinitas. Enggak. Karena di sisi lain Alkitab dengan konsisten mengatakan Allah itu esa. Tetapi di sisi lain Allah itu unik. Satu hal yang kalau teman-teman belajar kaidah Ibrani, kata esa yang digunakan itu adalah ehad. Ya, Shema Israel Adonai Eloheinu. Adonai ehad, bukan Yahid. Yahid itu satu tunggal. Kalau ehad itu satu tapi disusun oleh apa? Sama seperti jadilah hari pertama, Yom Ehad. Itu terdiri dari siang dan malam. Siang dan malam tapi satu hari, itu Ehad. Tapi ketika Tuhan berkata kepada Abraham, ambillah anak tunggalmu itu. Kata tunggal di sana menggunakan kata apa? Ya, Yahid. Bukan Ehad. Dan yang paling unik, kenapa Tuhan menggunakan kata Elohim dalam bahasa Ibrani? Kenapa enggak Eloah? Elohim itu bentuk jamak akhiran im, seperti Mahanayim, Elohim. Bentuk tunggalnya itu Eloah. Tapi Tuhan itu esa, lalu kenapa dia bentuknya jamak? Kenapa bukan tunggal? Kenapa enggak Eloah saja? Karena itu ada misteri di dalam dia. Dan misteri itu dijelaskan oleh Kristus dalam Matius 28 ayat 19. Misteri itu tuntas di dalam Matius 28 ayat 19. Jadi apa yang ditafsirkan oleh para rabi-rabi Yahudi di dalam targum-targum mereka, itu dijawab tuntas oleh Rabi Yeshua. Ingat, Yesus itu rabi. Nah, makanya ketika Tuhan Yesus berkata, kuk yang kupikulingan, kuk di sana itu tafsiran para rabi. Tidak ada rabi yang bisa menjelaskan misteri Allah di perjanjian lama. Tapi Kristus yang adalah Rabi yang sejati. Apa katanya dalam Matius 28 ayat 19? Matius 28 ayat 19, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Kalau teman-teman belajar bahasa Yunaninya, di sana dikatakan tu onoma. Tapi ada 3 yang disebut. Tu onoma itu, ingat ya, dalam bahasa Indonesia di dalam nama. Tapi 3 yang disebut. Namanya bentuknya tunggal, tapi 3 yang disebut. Harusnya di dalam nama-nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. In the name. Kenapa enggak in the names? Ada 3 loh yang disebut. Kenapa tu onoma bukan tu onomata? Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Karena baik Bapa, baik Anak dan Roh Kudus itu satu dalam keilahiannya. Disitulah Kristus menyatakan bahwa apa yang misteri sejak semula itu dibayar tuntas oleh sabdanya Sang Sabda. Jadi begitu Trinitas itu. Jadi kalau ada orang bilang Trinitas itu kalian punya 3 Tuhan. 3 Tuhan dari mana kalau kamu sudah mengerti ini? Justru ketika kita sudah mengerti ini, kita nggak boleh menyangkali bahwa Allah itu bukan Tritunggal. Kalau Allah itu hanya satu, ini pun satu. Tapi apakah ini Allah? Karena ini enggak hidup dan ini mati. Allah itu satu tapi dia hidup dan mati. Hidup dan aktif. Ketika hidupnya itu berpribadi dan firman-Nya itu berpribadi, itulah ketrinitasan Allah. Jadi kita bersyukur jadi orang Kristen. Kenapa? Ini bukan konsep-konsep yang dibuat-buat tanpa dasar. Makanya kita perlu berterima kasih, kita itu berhutang besar kepada para rasul dan bapak-bapak gereja. Karena tanpa Roh Kudus mereka tidak akan bisa memperkenalkan ini kepada kita. Ketika kita tidak mengerti ini, kita akan kebingungan membaca kitab suci. Pasti kebingungan. Kok di sini Allah, kok di sini bentuknya jamak, kok di sini tu onoma bukan onomata tapi yang disebut 3. Kaidah bahasa Yunani dilanggar sama Allah. Kaidah Ibrani pun dihantam sama Allah. Karena aku bukan seperti apa-apa. Makanya ketika dia memperkenalkan diri, dia berkata, akulah aku. Aku bukan siapa-siapa, akulah aku. Aku seperti aku adanya. Dia gak berkata, akulah Allah, no. Si Musa yang bilang dialah Allah. Tapi Tuhan berkata, akulah aku. Ihye Asher
Ehye. Itu dari kata kerja Haya. Itu dia Allah kita itu. Jadi kenapa kita perlu mengerti Tritunggal? Karena Tritunggal adalah berbicara tentang kebagaimanaan Allah yang esa. Bahwa Allah yang esa adalah Sang Bapa yang memiliki firman dan roh. Firmannya itu menjadi manusia dan disebut Yesus Kristus. Dan rohnya itu dikenal sebagai Roh Kudus. Makanya Tritunggal itu baik di dalam penciptaan, baik di dalam penebusan, baik di dalam kebangkitan, berperan semua. Allah menciptakan. Bisa nggak dia menciptakan tanpa firman, tanpa roh? Bisa nggak dia membangkitkan tanpa firman dan roh? Jadi Allah itu, Tritunggal itu berkarya dan saling mengasihi sejak kekal. Nah, ada satu argumentasi yang mutlak tidak akan pernah bisa dibantah ketika kita harus mengatakan Allah itu harus Tritunggal. Yang pertama, Allah itu adalah kasih. Kasih itu relasi, bukan substansial. Ini mungkin agak susah ya. Kasih itu bukan substansial bisa dipegang. Kasih itu relasi bisa dirasakan. Kalau Allah itu kasih dan Allah itu kekal, berarti relasinya itu harus kekal. Masalahnya, ketika Allah itu hanya sendirian di kekekalan dan dia itu kasih, siapa yang dia kasihi? Ketika Allah itu belum menjadikan segala sesuatu, tetapi dia kekal dan dia adalah kasih, dan belum ada apapun selain dia, maka dia yang adalah kasih. Siapa yang dia kasihi sejak kekekalan? Ketika belum ada apapun selain dirinya. Itu dijawab oleh Yesus. Ya Bapa, permuliakanlah aku di hadiratmu dengan kemuliaan yang kumiliki sebelum dunia ini ada. Jadi siapa yang dikasihi Bapa sejak kekal? Firman. Bapa mengasihi firman, firman mengasihi Bapa, Roh Kudus melibat, membaur sebagai hayat. Itulah yang disebut dengan perikoresis Allah Tritunggal. Itu gak bisa dibantah. Kalau dia mengaku Allah itu kasih, ini gak bisa dibantah. Bagaimanapun mulutnya harus mengaku Allah itu Tritunggal. Karena ini atributnya Allah. Dia yang adalah kasih dan dia yang adalah kekal. Kasih itu bukan substansinya. Ada yang tahu bentuk kasih itu seperti apa? Apakah dia bentuk bulat, bentuk apa? Lope itu mah gambaran doang. Gak ada kasih seperti itu. Kasih itu relasi. Ketika saya hangat, ya kita berkomunikasi. Nah itu kasih. Allah itu, itulah Allah. Makanya Tuhan Yesus berkata, berbahagialah orang yang membawa damai karena mereka disebut anak-anak Allah. Damai yang bagaimana? Damai yang dari Kristus, tapi bukan damai sesama pendosa berdamai, enggak. Karena atribut Allah juga adalah kudus. Ya, sampai di sini ada yang mau ditanyakan, Bapak Ibu? Silakan. Ada yang mau ditanyakan Bapak Ibu? Oke. Ya, silakan. Selamat malam. Ya, malam. Saya mau nanya, bagaimana cara kerja Allah waktu menciptakan langit dan bumi? Kan mereka itu kan Tritunggal, Trinitas, tapi satu pribadi. Nah itu saya masih belum mudeng loh Kak. Jadi kan kalau itu kan melalui firman, lalu firman, tapi yang dijelaskan pertama itu kan roh Allah itu melayang-layang. Nah itu bagaimana dia cara kerjanya gitu. Yang saya bingung. Itu aja sih. Oke. Kebingungan itu terletak karena masih kebingungan Tritunggal, definisi Tritunggal itu masih salah. Tritunggal itu bukan satu pribadi, 3 pribadi. Ya, Ibu siapa namanya maaf? Angela. Nah tadi Ibu Angela berkata satu pribadi. Kalau gereja purba melihat itu anatema, terkutuk. Justru kita hidup di zaman apa? Kasih karunia ya. Nah jadi begini.
Bagaimana dia mencipta segala sesuatu, bagaimana dia bekerja. Kalau kita baca coba Kejadian 1 ayat 1 dan ayat 1 ayat 2 ayat 3. Coba diulangi. Kita lihat bagaimana cara Allah bekerja. Ya. Oke, Kejadian 1 ayatnya yang pertama. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Oke. Allah yang 1 Korintus 4 ayat 6 berkata itu adalah Bapa. Ingat baik-baik ya. Allah itu sang Bapa. Oke. Nah, Allah menciptakan langit dan bumi. Oke, ayat 2. Bumi belum berbentuk dan kosong. Belum berbentuk, masih kosong. Oke, lalu? Gelap gulita menutupi samudra raya. Dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan. Roh Allah, sampai di situ dulu. Kenapa roh Allah itu melayang-layang di atas permukaan air? Kenapa dia melayang-layang? Itu merujuk kepada hayatnya Allah yang mencengkerami bumi untuk dihidupi. Ketika hidup itu ada di dalam dicipta oleh sabda. Karena gak mungkin sesuatu jadi tanpa dihidupi. Gak mungkin. Tanaman ini bunga mati ini ya. Kalau di sini ada bunga hidup, dia hidup. Ada di depan ruko ini hidup, di mana-mana pun hidup. Itu karena ada Allah di sana yang transenden itu. Kenapa? Karena Allah itu sumber Makanya Yesus berkata, akulah kebangkitan dan hidup. Karena hidup itu dari Dia. Jadi roh Allah tadi itu menghidupi segala sesuatu, mencengkerami semesta ini sehingga dia menjadi berbentuk. Nah, untuk membentuk satu persatu maka dia bersabda. Baca ayat 3. Berfirmanlah Allah, jadilah terang, lalu terang itu jadi. Berfirmanlah Allah, jadilah terang. Berarti terang itu belum ada, maka dia jadikan terang. Dan dia nanti ayat selanjutnya melihat terang itu baik. Maka dia bersabda, maka terang yang dia mau itu jadi. Karena ketika dia bersabda tanpa dihidupi oleh rohnya, gak mungkin itu terjadi. Jadi bagaimana Allah itu bekerja dalam penciptaan? Ya, sang Bapa menciptakan segala sesuatu bersama dengan firman-Nya dan bersama dengan roh. Gak usah jauh-jauh, seperti saya. Saya ngomong nih di sini. Mungkin gak hanya tubuh saya yang ngomong. Saya punya firman. Anda kenal saya itu karena firman saya yang menjadi suara di telinga Anda. Manusia mengenal Allah melalui firman-Nya yang jadi manusia. Ketika saya coret-coret ini deh, apa gitu. Apakah hanya tubuh saya yang mencoret ini? Enggak. Firman, tubuh, roh saya ikut mencoret. Karena kalau saya tanpa roh, saya mati, gak bisa coret. Saya tanpa firman, saya coret, gak bisa mencoret. Saya tanpa tubuh, saya hantu, gak bisa pegang ini. Orang tanpa roh itu mati. Orang tanpa tubuh itu Casper. Orang tanpa firman itu bisu. Jadi ketika saya melakukan pekerjaan saya, nih saya angkat gelas. Tubuh saya, firman ilmunya saya, roh saya sama-sama bekerja mengangkat gelas ini. Karena tak mungkin saya mengangkat tanpa firman. Dan saya mengangkat tanpa roh. Maka Allah pun begitu. Dia menjadikan semuanya oleh firman dan rohnya. Karena kita dicipta dalam menurut gambar dan rupa Allah, gak usah jauh. Jadi sebenarnya kita bisa melihat Allah Tritunggal itu dari diri kita sendiri ya, Ya, cerminannya. betul. Gitu ya. Oke. Betul.